Oke, selamat malam teman-teman semua remaja. Nah, kita di sini bakal webinar nih untuk teman-teman remaja. Nah, sebelumnya kita mau sambut banget nih sama kalian. Aku mau ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah datang di sini dan udah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Aku sangat apresiasi kepada kalian, tapi bukan berarti aku nggak apresiasi yang mereka nggak datang. Mungkin mereka ada masalah. Oke, di sini hostnya kayaknya aku nggak sendiri deh. Hostnya ada Revina. Mana Revinanya? Oh. Yeay. Halo Revina, apa kabar? Baik dong. Kalian apa kabar? Baik banget. Aku mau tanya-tanya nih kayaknya ke teman-teman yang lain deh. Mau tanya siapa, Rev? Mau tanyain kabar nih? Aku mau tanya siapa? Mungkin Revina Kalian, dulu. kalian dulu aja. Oke. Aku mau tanya kabar. Nah, halo Natasha, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Oke. Halo Kang Marcel, apa kabar? Halo Kak, Apa kabar Marcel? baik Kak. Baik. Kalau baik boleh on cam. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang kayaknya kurang semangat gitu. Mungkin habis capek PJJ kemarin kan. Dan hari ini harus kan kayak istirahat atau gimana kan. Nah, jadi kita udah siapin ice breaking nih teman-teman buat fun-fun sama kalian. Nah, gamenya apa tuh, Revi? Nah, jadi kita mau main ice breaking dulu. Jadi gamesnya yang akan kita mainkan adalah kita mau main sambung kalimat. Jadi misalkan Revina udah bikin kalimat nih. Nah, di kalimat terakhir yang disebutin oleh Revina itu kan harus lanjutin. Nah, nanti Revina bakal nunjuk ke orang. Misalkan Revina nunjuk ke aku harus lanjutin kata terakhir dari Revina. Gitu ya teman-teman. Pada ngerti atau belum? Kalau belum, kita bakal jelasin ulang. Contoh dulu kali Kak, contoh Kak. Contoh, oke. Revina dulu. Oke. Dulu ya. Malam ini aku ikut webinar remaja. Kailin. Remaja KKI Kota Wisata pada semangat untuk mengikuti webinar ini. Nah, nanti selanjutnya misalkan aku pilih Kasiska, gitu ya teman-teman ya. Ya, lagi nggak bisa on mic. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kalau misalkan yang lagi nggak bisa on mic, misalkan aku nunjuk satu orang misalkan lagi error mic-nya bisa chat aja ya. Supaya nanti aku bisa pilih orang lain lagi. Oke, udah pada ngerti ya teman-teman untuk sambung katanya. Pakai kata terakhir ya, Aileen. Ya, kata terakhir. Nanya. Boleh, Itu boleh. harus berhubungan nggak kalimatnya atau boleh bebas? Kita kasih ini deh, kita kasih bebas nih, bebas ya. Ya, bebas aja nggak apa. Kita kasih bebas ya. Tentang apa aja bebas, oke? Kita udah mau mulai nih. Kita udah mau mulai. Revina boleh mulai, silakan. Aku mulai ya. Malam minggu harusnya aku berkencan, tapi aku harus ikut pola spesial karena memang ada yang spesial hari ini. Waduh, siapa nih? Oke, selanjutnya aku pilih Kak Uti. Ini ya. Kata terakhir ya hari ini. Hari ini aku jadi kepo, Revina mau malam minggu sama siapa sih sebenarnya? Waduh, Revi. Aaron. Kak Uti boleh pilih satu orang buat lanjutin. Aaron Nugroho. Kata terakhirnya apa ya tadi ya? Sebenarnya. Tunggu, bentar. Nanti selanjutnya nggak boleh lagi tanya ya. Kalian harus benar-benar fokus. Kalau nggak, kita suruh kalian nyanyi di sini. Oke? Oke ya? Oke. Ini kesempatan terakhir ya. Ayo, Aaron. Sebenarnya webinar ini sangat seru. Selanjutnya Charleroi Hiskia ada.
Oke, seru sekali webinar ini yang hadir banyak orang. Selanjutnya siapa ya? Radite Bumi. Puji Tuhan, senang banget karena hari ini ada banyak orang yang ikut. Kemudian berikutnya Kak Olga. Kan terakhir kata Hizki orang deh, Dit. Kak Olga didenda. Waduh, Kak Olga. Tadi Hizki itu kata terakhirnya orang, tapi Radit awalnya dengan puji Tuhan. Benar. Aduh, Radit. Ulang dulu deh Radit berarti. Orangnya banyak, kami jadi senang. Oke, selanjutnya Kak Olga. Senang sekali dan gak sabar pengen segera mendengar materi dari tim Sobat Peduli. Selanjutnya, Pujima. Materinya sangat relate dengan hubungan remaja, dengan kehidupan remaja. Terakhirnya peduli, Jim. Sepuluh, 9, 8, 7. Ayo Jima. Pada lingkungan adalah hal yang penting. Lanjut, ini terakhir ya orangnya ya. Siapa, Jim? Aku nunjuk Kak Charlotte deh. Penting sekali materi malam ini sehingga kita harus mendengarkannya dengan baik. Siap. yeay. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Elin? Sekarang kita mau doa dulu kali ya, Revina ya. Kita kan belum doa pembuka nih tadi. Oke, teman-teman, untuk kita memulai kegiatan PO kita malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan dari Engkau sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dari awal tadi pagi sampai malam hari ini, dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan PO kami ya Bapak. Berkatilah kegiatan PO ini baik dari kami sebagai peserta, dari MC dan juga pembicara nanti yang akan menyampaikan materi. Kiranya seluruh kegiatan dari PO ini bisa berlangsung dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Dan kiranya apa yang akan disampaikan nantinya biarlah itu hanya menjadi biarlah itu semuanya hanya berasal dari Engkau dan kiranya bisa kami gunakan untuk kegiatan kami dalam sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Bapak dan Muka berdoa. Amin. Oke, terima kasih David. Sekarang kita mau saksikan nih webinarnya. Untuk pembicara malam ini, kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa hadir walaupun kita ketemuannya virtual ya. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan diri dulu. Jadi kami dari Sobat Peduli. Apa sih Sobat Peduli itu? Sobat Peduli itu adalah sebuah yayasan atau LSM yang memberikan layanan konseling, seminar, dan juga pelatihan, dan yang memang fokusnya kita kepada isu-isu kekerasan, terus juga ada isu tentang anak, remaja, dan juga wanita ya. Jadi hari ini teman-teman remaja ada bersama dengan saya, nama saya Natasha. Saya seorang psikolog dan juga trainer di Sobat Peduli. Lalu ada Ibu Bunga. Halo Ibu Bunga, selamat malam. Hai Tasya, hai teman-teman semuanya, selamat malam. Ya, jadi Ibu Bunga Malam. dan konselor dan trainer di Sobat Peduli. Oke, kalau gitu aku tanya sama Revina sama Elin, apa kita langsung mulai aja atau ada lagi mau di... Boleh langsung. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Oke, yang pertama sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman dulu nih untuk pergi ke laman ini. Sebentar, aku taruh di kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa buka di kolom chat, aku taruh
webnya, bisa ke Menti, atau aku coba bantu ya untuk bisa lihat isinya apa sih di Mentinya. Nah, oke, teman-teman, aku tunggu kehadirannya di Mentinya. Jadi tadi yang di kolom chat boleh diklik aja. Atau kalau misalnya mau buka dari browser lain, bisa www.menti.com, terus pakai kode 59672208. Nah, aku tunggu teman-teman di sini ya. Nih, kayaknya belum ada yang join nih, masih sepi. Nah, aku tunggu teman-teman di Mentinya. Jadi apa yang akan diisi di sini? Jadi aku pengen tahu nih, menurut teman-teman, kata apa yang paling menggambarkan diri teman-teman? Bukan namanya ya, tapi kata yang menggambarkan diri itu misalnya aku jujur, misalnya gitu, atau aku orangnya baik. Oh, ini udah mulai muncul ya, kita bisa lihat. Dan teman-teman boleh 3 kali ngisi ya. Ada yang tulis aku galau, terus ada yang aku teratur. Aku berhati-hati. Oke, ada lagi, aku tunggu lagi ya. Ini baru 1 orang yang join. Oke, ada lagi, aku suka ketawa, aku asik, aku galak. Oke, aku fokus, aku pintar. Aku receh. Lucu banget. Ada juga aku stres. Oke. Aku suka ketawa, ada beberapa orang ya. Aku berhati-hati. Oke, siapa lagi nih? Aku berusaha. Wow, menarik. Aku menyenangkan. Oke, ada lagi. Aku pintar. Nih, aku suka ketawa nih ada beberapa orang ya, berarti ya. Aku jemaat. Iya ya, udah pasti. Terus ada juga aku asik. Iya, seru. Ada lagi, aku hebat. Aku nggak teliti. Oke, aku kurang bijak. Aku friendly. Aku humoris. Oke. Aku jago. Wah, jago apa nih ya? Nah, terus ada aku overthinking. Oh, I'm beautiful. Oh, that's nice. Terus ada aku diem. Aku loyal. Ini yang aku receh. Laperan. Beberapa orang. Ada yang aku baperan. Oke. Oh, laperan. Baperan. Siapa ya? Kayak saya. Terus ada lagi aku cerdik. Wow, oke. Aku receh, ini ada beberapa orang ya, konsisten, dan aku suka ketawa. Seneng deh kalau misalnya kita ada di sekitar orang-orang yang receh ya. Oke, nah ini tadi kata-kata yang menggambarkan diriku. Terima kasih buat 22 orang, 23 orang yang sudah mengisi. Dan ini ternyata di Remaja GKI Kota Wisata, aku paling banyak yang suka ketawa, friendly, dan receh. Tapi juga ada yang galak dan yang berhati-hati. Oke, jadi ini kata-kata yang menggambarkan diri teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang berikutnya, aku mau ngajak teman-teman untuk menuliskan kira-kira apa ya yang orang pikirkan tentang diriku. Kalau tadi tuh yang menurut aku gini, tapi kalau menurut orang lain kira-kira nih, kalau teman-teman bisa pikirkan, menurut orang lain, oke, aku pendiam, kata seseorang. Ada lagi, aku jutek, galak, selalu tertawa tapi ada masanya kan ya, nggak setiap kita ketemu ketawa terus kayaknya ya. Aku caper, oke. Aku friendly, aku pendiam. Aku serius banget, oke. Aku galak, banyak yang galak ya. Kalau menurut orang lain ya kayaknya. Aku receh, wah ini mirip nih dengan yang tadi. Terus aku malas, oke. Aku jijik. Waduh, kasihan. Aku jijik gimana nih? Orang lain berpikir jijik terhadap diriku gitu maksudnya. Oke, aku nggak jelas, ada yang bilang gitu ya. Aku bisa diandalkan, oke. Aku jutek, aku cerewet, aku judes, aku receh, aku galak, aku menakutkan. Oke, ada yang bilang gitu ya. Aku kuat, ada yang kasih emoticon. Oke. Aku ngeselin, terus aku pelawak. Wow, oke. Nah, ini udah hampir sama ya, udah 22 orang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, makasih ya teman-teman udah berpartisipasi. Ini kira-kira apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Nah, tadi kalau kita lihat yang pertama, apa yang aku pikirkan, ternyata yang paling banyak tadi
receh, terus suka ketawa, terus juga ada yang galak. Nah, tapi terus kalau yang apa yang orang lain pikirkan kurang lebih mirip ya, receh, galak, terus tapi ada tambahan, ada jutek gitu ya. Jadi ini kalau misalnya aku lihat beberapa ada banyak yang positif, tapi most of your ideas itu banyak yang negatif juga gitu ya, yang orang lain pikirkan tentang aku. Oke, hari ini kita akan bahas nih teman-teman, thank you yang udah berpartisipasi. Hari ini kita bakal banyak bahas tentang diri kita. Kalau kita melihat ke diri kita, kira-kira kita ini seperti apa, terus gimana pandangan orang terhadap kita. Nah, kita akan banyak kupas itu nanti bersama dengan Ibu Bunga ya. Oke, silakan Ibu Bunga. Makasih Tasya. Oke, teman-teman izinkan saya untuk share screen ya. Ini luar biasa banget. Komisi Remaja mengambil judul yang luar biasa. I'm possible. Ya, I'm possible. Bukan impossible, tapi I'm possible. Nah, sebenarnya possible dalam hal apa sih? Kita akan membahas dua hal, yaitu self-esteem dan self-efficacy. Self-esteem itu apa sih? Self-esteem kalau katanya definisinya adalah pendapat yang kita ini yakini tentang diri kita. Jadi antara lain tadi ada yang sudah bilang, aku tuh orangnya judes, masa sih ya? Aku tuh jutek, aku tuh jadi macam-macam penilaian, tapi tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita menganggap diri kita sebagai yang merasa bermanfaat dan cakap atau mampu. Jadi intinya adalah sebenarnya gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Menurut kita, itu self-esteem, itu percaya diri. Nah, terus ada istilah lain lagi yang tentu teman-teman udah baca di flyer ya, self-efficacy. Itu apa sih? Efikasi diri itu mengacu pada sejumlah keyakinan dalam diri seseorang bahwa dia itu mampu, gua itu mampu untuk ngelakuin, untuk menyelesaikan sejumlah tanggung jawab. Jadi misalnya, aku bisa kok jadi ketua kelas yang baik karena aku orangnya punya jiwa kepemimpinan, aku orangnya tegas, aku selalu misalnya waktu masih sekolah normal belum seperti sekarang ya yang PJJ itu aku selalu nggak pernah datang terlambat gitu. Jadi orang yang yakin bahwa dirinya itu mampu melakukan sederet sebuah tanggung jawab karena dia punya sederet kualitas gitu. Nah, kenapa dua hal ini penting sekali? Karena kedua hal ini akan sangat menentukan bagaimana seseorang bisa bertahan di dalam kehidupannya. Enggak berlama-lama. Percaya diri itu ya terbagi dua. Ada yang bisa perasaan yang bahwa saya ini bisa mengendalikan sesuatu. Dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, yang nggak bisa kita kendalikan, saya mau bilang, let it go. Nggak usah dipikirin, jangan overthinking. Jangan, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana. Ini overthinking ini adalah istilah nggak baru-baru amat sih, tetapi yang banyak banget dipakai oleh remaja dan pemuda zaman sekarang karena mereka tuh mikirnya berkepanjangan, mikirnya panjang banget gitu. Mari kita lihat. Apa aja sih yang kita sebagai remaja, sebagai pemuda itu bisa kendalikan? Teman-teman, kita bisa memilih mencintai diri kita sendiri. Saya mau nanya, teman-teman pernah nggak berdiri di depan kaca, di depan cermin di kamar, melihat bayangan yang ada di cermin itu, melihat bentuk hidungnya, melihat bentuk matanya, melihat bentuk rahangnya misalnya, melihat postur tubuhnya bongkok gini apa tegak gitu ya. Terus apa perasaan teman-teman ngelihat gambar atau ngelihat bayangan pantulan tubuh kita yang ada tubuh teman-teman yang ada di dalam kaca? Apakah teman-teman menyukai bayangan itu? Apa enggak? Aduh hidung gua kok pesek banget sih ya. Aduh mata gua kok rasanya kuyuk banget ya. Aduh kulitku kok rasanya terlalu hitam ya, terlalu coklat sawo matang ya. Mau pakai pemutih
Gitu. Teman-teman, kalau bukan kita sendiri yang menyukai orang yang ada di dalam cermin itu susah banget. Justru orang pertama yang seharusnya mencintai si dia yang ada di dalam cermin itu adalah kita. Jadi ada di dalam tangan teman-teman. Teman-teman harus bisa mencintai diri teman-teman apa adanya. Kenapa? Nggak ada yang sempurna kok. Ya, di kolong langit ini nggak ada yang sempurna. Orang yang kembar aja, kembar siam sekalipun ya, kembar aja, nggak sama persis kok, nggak identik gitu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa punya kata-kata yang baik terhadap diri teman-teman. Orang lain, dunia boleh aneh-aneh, tetapi teman-teman sendiri punya kata-kata yang baik dan menilai diri sendiri dengan baik. Lalu kemudian teman-teman juga bisa mengendalikan tujuan hidupnya. Bisa menemukan tujuan hidupnya. Aku pengen jadi orang yang seperti apa. Atau jangka pendek aja deh dulu. Jangka pendek artinya dalam beberapa tahun ini. Dalam beberapa tahun ini tugas teman-teman apa sih? Rasanya sih nggak lain ya kalau remaja sama pemuda belajar dulu. Supaya sekolahnya beres. Setelah sekolahnya beres, lalu kemudian baru memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang ingin dicapai. Nah, nanti kalau sudah dapat pekerjaan seperti ini, aku pingin dengan pekerjaan itu aku mau apa? Dengan jadi dokter misalnya, atau dengan jadi ahli komputer misalnya, atau dengan bakat aku, talenta aku yang Tuhan kasih, aku bisa gambar, pintar gambar, kira-kira aku bisa berguna apa ya untuk orang lain? Atau dengan talenta aku bisa main musik, main gitar, main piano, atau aku jadi orang yang bisa organizing teman-teman. Dan sebenarnya, terus terang teman-teman, apa yang dilakukan oleh Aileen dan Revina malam hari ini, itu adalah latihan-latihan yang nolong banget kita untuk melatih punya PD, melatih punya rasa percaya diri yang besar. Ya, jadi ketika kita merencanakan, kita bisa, teman-teman bisa menemukan tujuan hidup. Kita yang tentukan. Terus keberanian mencoba hal yang baru. Ada yang bilang, takut gue nggak berani enggak, risikonya banyak banget. Nah, tetapi kan kita bisa hitung-hitungan dong. Itu adalah sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Mau belajar main skateboard, atau mau belajar sesuatu yang baru, mau belajar mencoba melukis, atau mau belajar buat tulisan apa gitu, belajar buat cerita, misalnya cerita pendek, kenapa enggak? Atau mulai ada yang suka main musik misalnya, mau coba, kenapa enggak gitu? Berani mencoba hal-hal yang baru. Nah, terus kadang nih yang paling sering membuat remaja galau adalah kalau dinilai, dikritik oleh teman atau dikritik oleh orang lain. Kalau kita menghadapi kritikan, seringkali kita terus hatinya langsung menciut, melempem, takut. Udah deh kalau gitu, gue nggak mau, nggak jadi gitu. Teman-teman yang bisa menentukan, teman-teman bisa mengendalikan bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita untuk bereaksi terhadap kritik orang lain. Dan terus terang, kadang kalau kita menilai diri kita sendiri, mungkin kita nggak lihat hal-hal plus minusnya, terutama yang minusnya. Tapi kalau orang lain yang menolong kita menilai diri kita sendiri, biasanya mereka lebih mampu untuk melihat, Aileen, mestinya kamu diginiin loh, pasti akan jadi lebih baik. Atau ada yang mengkritik, mestinya rambutmu jangan digituin dong, mestinya warnanya agak gelapan dikit. Oh iya deh, nanti aku benerin lagi gitu, misalnya mau di highlight atau apa gitu. Tapi kalau orang yang nggak siap dikritik, apaan sih lo? Marah dan langsung reaktif ketika dikritik. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita kendalikan, berada di bawah kendali teman-teman. Lalu kemudian yang berikut lagi, mengabaikan pikiran negatif.
Kita bisa milih, teman-teman bisa milih. Mau mikir yang negatif-negatif terus atau memilih yang positif. Nah, saya hanya mau mengatakan apa yang terus-menerus kita biarkan ngerecokin pikiran kita, itu bisa kejadian. Aduh, jangan-jangan entar gue nggak bisa lakuin ini ya. Bener nggak bisa karena itu menguasai pikiran terus. Tapi kalau akan berbeda ketika teman-teman bilang, gue mau nyoba coba segala macam cara. Kalau dengan cara A gagal, gue mau coba dengan cara yang B. Kalau B-nya nggak bisa, gue mau coba dengan cara C. Jangan pernah kehilangan akal. Kenapa? Karena zaman sekarang ini ada banyak sekali cara untuk ngelakuin sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, untuk accomplish sesuatu. Ya, jadi jauhkan deh semua yang negatif-negatif itu. Ibaratnya itu adalah sampah. Masa sih teman-teman mau membiarkan hal-hal yang sampah-sampah sudah jijik, sudah bau, sudah nggak enak gitu ya, masa sih mau dibiarin ada di kepala kita? Jangan. Jauhin deh, jauh-jauh, buang-buang jauh-jauh. Termasuk kalau ada teman-teman yang cuman kasih yang negatif-negatif aja, itu teman-teman bisa buat keputusan. Itu berada sepenuhnya di bawah kendali kalian. Terus memilih untuk bertanggung jawab terhadap tindakanku. Nah, teman-teman adalah remaja, pemuda, dewasa awal ya, yang sedang beranjak dewasa. Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang dewasa yang baik apabila kita nggak pernah mau bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Misalnya aja, kita numpahin sesuatu yang ternyata kemudian kena sama ada proyeknya kakak nih yang pakai cat air apa gimana terus rusak. Ngamuklah dia. Kalau kita adalah orang bertanggung jawab, kita akan bilang, Kak, aku tahu aku salah. Aku yang tadi numpain air. Aku minta maaf. Gimana caranya aku bisa tolong kakak untuk benerin itu, misalnya. Ya udah, bahwa dia bakal ngomel, kita terima karena kita salah. Karena kita sudah tidak berhati-hati. Atau misalnya mama minta kita lakuin sesuatu, tapi ternyata kita nggak lakukan itu dengan benar. Padahal mama meminta kita lakukan sesuatu, artinya mama memasrahkan sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kita nggak lakuin itu dengan baik, artinya kita nggak bertanggung jawab. Tapi itu bukan berarti bahwa kita anak yang tidak baik. Jadi anak-anak atau orang-orang yang punya percaya diri yang baik itu akan berani bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dia akan bilang, adik kok bukan gua, ada yang nyenggol waktu itu. Lempar tanggung jawab kepada orang lain. Ya, orang kita bilang lempar batu sembunyi tangan. Enggak kok bukan gua, dia gitu. Apa untungnya? Sama manusia kita bisa bohong. Sama papa mama kita bisa bohong, sama guru kita bisa bohong, sama pembina remaja, guru sekolah minggu kita bisa bohong. Tapi jangan lupa, ada dua mata dari atas yang melihat apa yang kita lakukan. Kita mau sembunyi ke kolong manapun kagak bakal. Dia tahu apa yang kita lakuin. So, sejak awal, sejak masih muda banget, teman-teman, saya saranin, untuk segala tindakan kita belajarlah untuk bertanggung jawab. Oke. Karena apa? Itu akan sangat penting dan itu modal banget kalau kalian menjadi orang dewasa nanti. Akan menjadi orang yang accountable, yang bisa diandalkan karena dia bertanggung jawab. Nah, menerima diri sendiri dan menerima orang lain. Tadi di awal saya sudah katakan semua orang punya kelebihan dan semua orang punya kekurangan. Nggak ada orang ngehebat-hebat amat gitu loh. Untuk itulah sebenarnya di dalam dunia ini kita nggak bisa sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain. Walaupun misalnya nih orang bersaudara nih ya, kita bersaudara 2 orang atau 3 orang misalnya. Semua pasti punya kekhasan, keunikan sendiri-sendiri. Punya sesuatu yang khas, yang unik dalam diri sendiri. Nah, bagaimana kita menerima diri sendiri dan menerima orang lain, itu semua masih bisa kita kendalikan. Dan itu berada di dalam hati dan pikiran kita. Papa mama pasti dari kecil sudah menuntun kita untuk tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Yang mana yang jahat, yang mana yang masih boleh dilakukan. Yang mana yang
tidak Tuhan kehendaki, dan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kakak berharap dari sekarang mudah-mudahan apa yang mereka ajarkan, apa yang kalian peroleh di POA, apa yang kalian peroleh dimanapun di sekolah misalnya yang sehubungan dengan keyakinan kita, simpen itu baik-baik kan. Karena apa? Jangan cuma disimpan tapi dilakuin. Karena apa? Karena itu akan sangat menolong. Kalau sekarang udah kuat banget ya, ibarat orang bikin rumah, kalau landasannya sekarang kuat, ini kesananya juga bakal kuat terus. Tapi kalau sekarangnya sudah lembek, sudah goyah gitu, nggak pernah steadfast, nggak pernah ajak gitu, nah itu agak-agak bahaya ke depannya, ya. Nah, ini yang bisa kita kendalikan. Lalu ada dong yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya, apa kata orang tentang aku? Ih, Revina tuh katanya anaknya di sekolah begini loh. Terus benar apa enggak? Mau benar apa mau enggak? Emang gue pikirin. Yang penting Tuhan tahu, yang penting aku anaknya seperti ini, yang penting papa mama lihat, yang penting guru-guru aku tahu aku anaknya seperti apa. Jadi apapun kata orang, sorry kalau aku harus bilang, kadang kita perlu bodoh amatan juga sih. Ngapain gitu loh, kita selalu harus dengar apa kata orang. Terus terang yang jauh lebih penting teman-teman adalah apa kata Tuhan. Ngapain kita sibuk? Nanti apa kata orang ya? Ntar orang bilang apa ya? Ntar teman gue bilang apa ya? Ntar tetangga gue bilang apa ya? Ntar dia bilang apa ya? Ntar kakak-kakak di gereja pembina guru sekolah minggu bilang apa ya? Enggak deh. Kenapa kita selalu sibuk dan inilah manusia? Kenapa sih kita selalu sibuk? Itu membebani hati banget. Bikin kita jadi overthinking. Ya ntar dia bilang apa ya? Kenapa kita nggak berpikir ntar Tuhan bilang apa ya kalau gue ngelakuin ini? Itu jauh lebih penting. Lalu kita juga kadang berpikir, apakah mereka akan menerima aku? Keputusan kita diterima atau tidak itu ada di mereka. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita kendalikan. Itu sepenuhnya ada di mereka. Jadi nggak bisa kita paksain. Misalnya, aku pengen banget temenan sama mereka. Mereka punya koleksi-koleksi BTS yang banyak. Gue pengen, tapi gimana ya? Mereka bakal terima aku apa enggak ya? Gitu. Nah, itu berada di luar kendali kita. Itu nggak bisa kita kendalikan. Lalu kemudian, orang lain bertanggung jawab atas tindakannya. Ini harus sangat jelas. Itu berada di luar kendali kita. Jangan kita berpikir kita yang harus mengambil alih atau kita yang harus membantu itu. Dia atau orang lain harus bertanggung jawab untuk apapun dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu. Itu tanggung jawab dia. Dia harus belajar bertumbuh dengan itu dan itu tidak bisa kita kendalikan. Lalu kemudian orang lain punya tujuan dalam hidupnya. Semua orang harus punya tujuan. Kalau orang yang nggak punya tujuan dalam hidup itu gawat banget. Kenapa? Karena akhirnya apa yang dia lakukan baik dalam jangka pendek maupun yang dia rencanakan untuk jangka panjang itu nggak akan pernah nyampe. Kalau orang nggak punya tujuan artinya jauh nanti mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gue pingin nyampe sana tuh gitu. Nah kalau itu nggak ada repot gitu ya. Nah setiap orang harus punya tujuan dalam tanggung jawab atau dalam hidupnya. Tapi kita nggak bisa mengendalikan bahwa Aileen, Revina, kamu tuh tujuan hidupmu harus begini, kamu harus begitu. Baiknya kamu sekolah di sini supaya nanti jadi begini. Kamu harus bilang sama mamamu, bla 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 bla. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngendaliin orang lain. Ya. Lalu kemudian saat orang lain berperilaku atau berpikir negatif, itu juga berada di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu keputusan akal, keputusan pikiran, keputusan tindakan orang lain. Yang harus kita kendalikan adalah diri kita. Itu yang masih bisa kita kendalikan. Pikiran negatif, kita mau apa enggak? Kalau kita udah tahu itu jelek, ya udah jangan, tinggalin. Gua mau yang baik-baik aja gitu, nggak mau yang jelek-jelek. Kalau lu mau yang kayak gitu, kalau dia mau yang gitu, ya udah itu terserah dia gitu.
Dan ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena kadang dalam usia-usia seperti ini, pengaruh teman tuh kenceng banget. Kadang kita takut ditinggalin teman. Kadang kita khawatir jangan sampai nggak mau ditemenin lagi karena kita nggak mau ikut maunya dia. No. Apa yang kita tahu baik, kita lakuin. Apa yang kita tahu jahat atau nggak baik, jangan kita lakukan. Ya. Apakah orang lain menerima bakatku? Penerimaan orang lain juga di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngendaliin apa yang orang miliki di dalam hatinya tentang kita. Mereka mau menerima kita atau tidak menerima kita, itu di luar kendali kita. Jadi kembali ke gambar ini, lihatlah kalau yang tidak bisa kita kendalikan, let it go. Ya, gua nggak pikirin itu, gua nggak urusin itu, biar aja deh, pokoknya itu urusan dia. Tetapi yang bisa aku kendalikan, aku akan fokus terhadap hal-hal itu. Yang mana? Yang ini. Kalau adik-adik mau, teman-teman mau, nanti bahan ini bisa diminta di kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya. Lalu kemudian, nah ini dia. Kak, kenapa ya, gimana caranya ya supaya alis gue bisa tebel? Terus ada lagi yang bilang, Kak beneran nggak sih orang katanya kalau operasi hidung biar mancung itu katanya ada efek sampingnya ya? Kenapa? Karena dia nggak bisa, dia rasa insecure, dia rasa tidak nyaman dengan penampilannya atau dengan bakatnya. Aku jelek banget kalau ngegambar. Dengan harapan orang lain. Dia tahu bahwa gurunya atau temennya, rata-rata temennya, sekarang semua orang lagi pingin yang in, yang lagi hits itu apa sih? Dan dia nggak bisa mengikuti ekspektasi itu. Itu membuat insecure. Lalu kemudian salah satu yang beberapa tahun terakhir ini juga terjadi adalah ada dua sisi. Ini punya sisi positif dan negatif. Punya teman yang ambis. Ambisi itu penting dan baik kalau masih terukur. Terukur artinya gimana? Ambisi itu baik ketika bisa mendorong seseorang secara positif untuk mengejar nih, gua punya ambisi, gua punya keinginan untuk ngelakuin ini. Pokoknya nanti selesai dari SMP, gue mau masuk SMA yang ini. Dan gue harus berusaha supaya nilainya pokoknya mencapai dan bisa keterima nanti di sana. Ada ambisi yang bagus. Tetapi ada ambisi juga yang nggak bagus. Ambisi yang nggak bagus gimana? Pokoknya gue bakal ngelakuin segala hal, kalau perlu menghalalkan semua cara, gimana caranya supaya gue bisa dapetin itu, bisa masuk ke situ, bisa ya menghalalkan cara. Nah, sedihnya adalah, dan saya punya beberapa klien dengan masalah itu adalah karena sekarang orang yang temenan sebenarnya tadinya di sekolah, itu kan biasanya kita kalau berteman mau dong berbagi dong, SD masih pinjam setip. Ketika mulai beranjak SMP, itu terus mulai pinjeman buku catatan atau apa buku yang bagus, penting informasi, bertukar informasi. Zaman saya dulu kita saling membantu luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan anak-anak yang ambis? Mereka nggak mau. Lu tahu nggak kemarin Pak Guru ngomong apa sih? Miss Yudi ngomong apa sih? Nggak tahu. Nggak ada kok. Padahal dia tahu. Kenapa? Karena maksudnya, kalau gue kasih tahu dia, nanti dia kerjain lebih bagus dari gue nggak mau dong. Nah, ini persaingan yang sama sekali tidak sehat. Ya, jadi saran saya adalah teman-teman, adik-adik semuanya, kalau kalian mempunyai tekad yang begitu besar, mempunyai ambisi keinginan yang begitu baik, capailah itu. Tetapi dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki, bukan dengan cara-cara yang curang, apalagi jahat terhadap sesama. Penilaian orang lain termasuk orang tua dan guru. Nah, seringkali memang ada orang tua atau ada guru yang ekspektasinya, yang harapannya, yang tuntutannya tinggi banget. Nah, itu yang membuat kita insecure banget. Ya, belum lagi kalau
Kamu kenapa sih makan mulu, ntar gendut loh. Jadinya benar-benar, waduh, ya, aku gendut ya. Ya. Jadi soal penampilan, soal kepandaian, soal kemampuan akademik, ada banyak hal yang bisa membuat kita insecure. Saran saya adalah, kenapa juga sih harus insecure? Tuhan tuh sudah ngasih semuanya kok sesuai dengan takarannya. Nggak mungkin. Asal kita maksimal berusaha, asal teman-teman maksimal belajar, asal teman-teman selalu berusaha menaati dan mengikuti arahan, petunjuk, pendidikan, dan cara papa dan mama mengarahkan kita, mestinya sih semua fine-fine aja, baik-baik aja. Dan kan kita dapat arahan sebenarnya banyak banget. Kita dapat arahan di rumah, kita dapat arahan di sekolah, kita dapat arahan di sekolah minggu, di remaja, di pemuda. Dan bahkan kita masih kadang browsing sendiri. Nah, ini hati-hati yang ketika browsing sendiri. Ada banyak hal di internet yang memang memberikan segudang informasi. Tetapi please be wise, karena nggak semua informasi itu bisa kita telan mentah-mentah. Mungkin itu bertentangan dengan budaya kita, bisa saja itu bertentangan dengan keyakinan, dengan kepercayaan agama yang kita yakini, dan bisa saja memang itu bukan adat budaya kita gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi teman-teman, please be wise dengan apa yang ada di internet. Ya, oke. Lalu bagaimana dong cara meningkatkan self-esteem? Bertemanlah dengan teman-teman yang memperlakukan kamu dengan baik. Ya. Jangan lebih baik hindari aja pelan-pelan, atau ya hindari orang yang memang toksik, yang memang nggak baik, yang memang jahat. Ucapkan kata-kata yang dapat memotivasi dirimu, diri kita sendiri. Aileen bisa ngomong sama dirinya, Aileen, kamu anak yang baik. Aileen, kamu anak yang rajin. Aileen, kamu anak yang penuh semangat. Aileen, kamu anak yang patut dicintai. Aileen, kamu anak yang sangat dikasihi Tuhan. 5 itu aja udah sesuatu yang bisa memotivasi Aileen dan memotivasi kita semua. Kita bisa menemukan begitu banyak kata-kata, dan itu jauh lebih baik mengucapkan itu bukan hanya pada diri sendiri. Kalau kita adalah orang yang selalu penuh dengan kata-kata yang baik, nggak mungkin dong terus kita keluarnya jahatin orang gitu ya. Sebaliknya, orang yang selalu dijahatin nggak mungkin bisa mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan kata-katanya. Ya, lalu terimalah ketidaksempurnaan kamu. Jangan rame, jangan ribut, jangan berisik ketika sebenarnya tadi banyak yang bilang Goni receh banget gitu ya. Mungkin memang kadang kita ributin hal-hal yang nggak penting sih ya tentang diri kita. Terimalah ketidaksempurnaan kita. Nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada yang perfect. Justru dalam ketidaksempurnaan kita itu banyak hal bisa dinyatakan. Tetapkan sejumlah tujuan dan berusaha mencapainya. Oke, walaupun masih remaja, walaupun masih pemuda, kita tetap punya tujuan hidup, tujuan jangka pendek yang gue mau capai dalam 1 tahun ini. Selesai pandemi berlalu, gue mau lakuin apa yang harus dicapai. Atau nanti setelah SMP selesai, setelah SMA selesai, ada tujuan-tujuan seperti itu. Atau misalnya aku mau selesaikan tahun ini baca 2 buku misalnya, buku yang bagus misalnya seperti itu. Atau tahun ini aku mau coba belajar gitar, aku mau coba, artinya sesuatu yang bisa mengembangkan potensi, mengembangkan apa yang kita miliki. Ya. Lalu ini dia. Dan ini memang kakak nggak bisa nyalain kalian sepenuhnya. Kenapa? Karena seringkali ada orang tua yang ngomong gini, Papa nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya nilai kamu nggak boleh di bawah 80. Akhirnya apa yang terjadi? Karena anaknya dituntut terus nih, nilainya harus bagus. Udah deh, anaknya yang penting nilai gua nggak di bawah 80. Akhirnya mau nyontek kek, mau cheating kek, mau ngapain kek, pokoknya nilainya 80. Nggak ada gunanya. Karena apa? Karena prosesnya, usahanya juga penting. Bagaimana mencapai angka 80, nilai 80, itu jauh lebih penting. Apakah karena kita belajar? Apakah karena kita buat tugas? Apakah kita benar-benar terlibat dalam diskusi kelompok?
itu jauh lebih penting. Walaupun mungkin nilainya tidak sampai 80, ya, walaupun mungkin apa yang kita kerjakan nggak bagus-bagus banget, tetapi sudah ada usaha keras. Dan ini yang sebenarnya harus dipelajari oleh begitu banyak orang dewasa, bahwa jangan orientasi kita, jangan kita cuma mau lihat hasilnya, tetapi justru bagaimana hasil itu kita capai. Kamu bikin kue kok enak banget. Maaf ya tante, agak gosong, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita menghargai dia, misalnya udah mau belepotan dengan tepung, dengan telur yang bau amis, dengan aduh ada tepung, ada apa di mana-mana, udah nggak karu-karuan, tapi ternyata enak walaupun agak sedikit mungkin agak kematangan gitu ya. Tetapi ada usaha, ada kemauan yang jelas nampak di depan mata. Hasilnya nggak apa-apa. Lama-lama kalau dilatih lagi akan semakin sempurna. Ya, jadi teman-teman, adik-adik tolong itu dilihat. Usahakan bahwa ingat bahwa usaha penting, bukan hanya hasil. Nah, fokus pada hal yang bisa berlangsung baik. Seringkali kita tuh, aduh kenapa ya gue kok nggak bisa ya. Kita hanya lihat, 1 tahun ini gue ngapain aja ya. Dan ini sebenarnya terjadi pada semua orang, bukan hanya pada kalian. Seringkali kita pikir, gue kok kayak gini ya, gue tahun ini gagal ini, nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi ini, nggak jadi ini, nggak jadi ini. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang kita udah bisa lakuin dengan baik. Nah, makanya saya tuh selalu mengatakan, kadang mungkin kita perlu perlu buat daftar. Tulis deh. Di sebelah kiri, apa aja sih yang kita capai tahun ini? Lalu di sebelah kanan, apa aja yang gagal? Ya, rasanya pencapaian, dan jangan kita pikir kalau pencapaian itu atau hal yang bisa dicapai itu selalu harus gede-gede, enggak. Yang sederhana aja, misalnya sekarang sudah bisa bersihkan tempat tidur sendiri, atau beresin kamar sendiri, atau bantu mama, atau bisa masak, atau bisa ngelakuin apa. Hal-hal simpel itu juga adalah pencapaian. Ya, memberi dan menolong orang lain. Nggak harus tunggu punya duit untuk bisa memberi. Kenapa? Karena kita memberi waktu untuk menolong orang lain saja itu sudah memberi. Apa yang kita beri? Waktu. Gue kan belum bisa memberi, gue kan belum ada gaji, gue nggak punya duit. Pemberian nggak cuma duit, pemberian itu bisa waktu, bisa tenaga kita, bisa pikiran kita. Nah sayangnya sekarang kan ini memang adalah pandemi ya, jadi kita nggak boleh ketemuan sama orang, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Waktu kita, tenaga kita bisa nolong orang lain, walaupun mungkin nggak harus dengan duit gitu. Mungkin kita ngasih, hal yang paling simpel sebenarnya. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita duit lebih, papa mama masih bisa nih, atau kita masih bisa panggil GoFood misalnya ya. Kenapa sih ada orang yang lakuin seperti ini? Dia sebenarnya cuma butuh 1 porsi, tetapi dia beli 2 porsi. Lalu pas Gojeknya datang, dia ambil 1, lalu yang 1 lagi dia kasih sama orang itu. Teman-teman kebayang nggak happy-nya kayak gimana? Teman-teman kebayang nggak sampai saya sama anak saya juga bilang, kamu kalau nawar sama orang jangan jahat-jahat gitu dong, gitu ya. Artinya kita nggak akan jadi miskin dengan 5.000, 10.000, tetapi untuk orang lain yang berusaha keras, untuk tukang Gojek 5.000, 10.000 tuh gede banget loh. Kalau kita pesan sesuatu, kita kasih tips aja 5.000, 10.000, that's a lot, gitu. Ya, kita nggak akan jadi miskin dengan itu. Justru kita akan membuat seseorang menjadi lebih bersyukur untuk apa yang mereka bisa peroleh. Jadi sebenarnya menolong orang lain itu bisa sederhana banget. Nah, manage sosmed dengan baik. Saya nggak bicara banyak soal ini, tetapi please, please, please. Jangan overthinking, jangan racuni pikiran dengan lihat medsos terlalu banyak. Kenapa? Kadang kalau kita lihat teman-teman kita, terus kita, dia kok bisa begitu ya, gue kok nggak bisa. Nah, jadi kalau mau supaya percaya diri kalian lebih gede lagi, jangan terlalu lihat sesuatu. Kenapa? Apa yang diupload di medsos pasti yang terbaik. Belum tentu itu keseharian, belum tentu itu realnya dia hari-hari seperti itu, belum tentu. Yang difoto pasti yang paling bagus. Foto yang diupload pasti yang paling bagus. Oke, cara meningkatkan
self-efficacy. Cara supaya teman-teman, adik-adik bisa membuat diri mampu melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Yang pertama, tetap fleksibel. Fleksibel dalam arti tetapkan tujuan, lakukan sesuatu yang disukai, coba hal baru, hadapi tantangan, dan terima kegagalan secara positif. Ya, orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nggak ada orang yang gagal. Saya lupa angkanya, tetapi Thomas Alva Edison butuh berapa ratus atau ribu kali baru kemudian lampu itu jadi, kan ya? Jadi butuh percobaan, mencoba lagi, melatih diri lagi, baru bisa dapat yang sempurna gitu. Nah, tetapkan tujuan yang realistis, yang masuk akal, jangan juga yang aneh-aneh, yang rasanya nggak mungkin ya, yang masuk akal. Lihat gambar yang lebih besar. Jadi misalnya gini, saya selalu bilang, nggak ada gambarnya di sini, tetapi teman-teman, adik-adik yang ada di ruang Zoom ini, pada tahun 2030 nanti, gue mau bilang, diperkirakan ekonomi Indonesia akan jadi baik. Baik banget, nomor 4 peringkat 4 di dunia. Pertanyaan saya adalah, ketika ekonomi kita menjadi terbaik keempat di dunia, adik-adik, teman-teman ada di mana ketika itu? Dengan sekarang belajar di SMP, SMA, perguruan tinggi. Ketika kita menjadi negara terbaik keempat di dunia, ketika itu adik-adik ada di mana? Teman-teman ada di mana? Apakah menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain, bekerja dengan baik, atau mungkin terpaksa putus sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sampai mungkin karena terlibat kriminal atau gimana, berakhir end up di penjara gitu, kita nggak tahu. Dan itu semua sangat tergantung siapa teman kalian sekarang, apa yang kalian baca, apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat. Dan siapa teman-teman kalian yang kemudian mempengaruhi, karena apa? Remaja dan teman-teman itu, remaja pemuda itu adalah masa-masa di mana galau banget. Dan kalau kita terpeleset, jatuh, dan nggak bangun lagi, atau nggak ada yang nuntun, bisa bubar jalan. Nah, harapan kita adalah semua itu nggak perlu terjadi. Saran saya adalah jangan hanya lihat yang sekarang, tetapi coba lihat nanti. Kalau menurut saya ini nggak muluk-muluk, ini real banget. Ketika 2030 itu nggak lama lagi, sekarang sudah 2021, berarti itu tinggal berapa tahun lagi. Kalian ada di mana? Kalian seharusnya jadi orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, yang berguna bagi bangsa ini, berguna bagi kemanusiaan, dan memuliakan nama Tuhan. Lalu jangan lupa mengidentifikasi kendala. Kendala-kendala itu apa aja sih? Halangan-halangan itu apa aja sih? Kita perlu bisa tahu apa aja yang kalau gue lakukan ini berarti bisa mentok begini. Kalau mentok begini berarti apa ya yang harus dilakuin ya? Kita nggak boleh berhenti di situ. Kendala atau halangan atau hambatan diidentifikasi, artinya supaya apa? Kita harus mengenali itu supaya kita bisa belajar mengatasi itu. Kemudian mengingatkan diri sendiri tentang nilai-nilai inti kita. Apa sih nilai-nilai inti kita? Nilai-nilai inti kita adalah tentang Dia. Ya? Oke. Percaya diri datang bukan hanya dari orang-orang yang selalu benar, tetapi orang-orang yang tidak takut untuk salah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya nggak kepanjangan. Silakan Kak Tasya. Oke, terima kasih Bu Bunga tadi sudah berbagi. Sorry, I unable to start video karena di stop sama hostnya. Mungkin bisa dibantu. Aku mau ngajak teman-teman semua, mungkin ada yang udah tahu kalau diminta untuk siapin kertas ya. Nah, jadi ini aku mau ajak teman-teman sebentar saja, sejenak, untuk ambil kertasnya, terus buat kotak ini ya. Jadi ada 8 kotak yang teman-teman buat. Jadi teman-teman boleh bikin kotaknya dulu, nggak harus rapi-rapi banget. Jadi ada 8 kotak kosong seperti ini. Nah, apa yang harus diisi? Aku minta teman-teman untuk isi dengan hal-hal yang menjadi kekuatan diri teman-teman. Jadi kalau tadi kita fokus sama apa yang menurut kita menggambarkan diri kita, sama juga orang lain menggambarkan diri kita, tapi itu mungkin aja ada hal-hal yang negatif. Seperti yang tadi kita udah dapat,
bahwa kita juga fokus sama hal-hal yang positif dari diri kita. Ini aku kasih contoh ya, jadi aku kasih contohnya bentuknya kayak gini nih. Bisa juga teman-teman bisa, ini contohnya ini aku, jadi aku bisa gambar jam, terus gambar jam itu aku mau gambarkan diriku orang yang tepat waktu. Terus aku juga gambar ini orang yang kepalanya ini kebuka dengan macam-macam. Nah ini aku mau menggambarkan bahwa aku orangnya open-minded. Terus nih ada yang hahaha, ini aku adalah orang yang humoris, aku senang bikin bercandaan. Terus kayak ini nih ada gambar alat-alat bersih, nah aku suka bebersih gitu. Jadi ini sebagai contoh buat teman-teman. Jadi sekarang aku mau challenge teman-teman untuk bikin kayak gini ya. Jadi dari 8 yang kosong, nah teman-teman bikin. Oke, aku minta waktunya sekitar 3 menit untuk teman-teman kerjain. Nanti kita bisa sharing ya apa yang teman-teman sudah gambar. Oke? Oke, aku kasih waktu buat teman-teman untuk bisa bikin. Kita sambil bikin, kita sambil dengerin musik ya. Jadi teman-teman bisa bikin. Silakan dikerjakan. 3 menit ya teman-teman untuk bisa gambar ini. Kalau misalnya teman-teman bingung gambarnya, boleh ditulis aja juga nggak apa-apa ya. Yang bingung gambarnya boleh ditulis ya. Tapi harus terisi penuh ya 8 kotak. Oke, teman-teman udah selesai? Nah, ada yang udah selesai? Oke, sambil boleh dilanjutin, aku mau coba tanya satu ya, yang bikin. Boleh ke Charlotte? Hai Charlotte, udah nyoba bikin? Baru kata-katanya, Kak.
Nggak apa-apa, kata-katanya aja. Mau berbagi nggak sama teman-teman? Boleh, Kak. Boleh, oke. Boleh ya berbagi. Boleh dikasih lihat, kamu tulis atau gimana? Aku tulis di note gitu. Oh, di notes. Oke, kalau gitu kamu boleh sharing aja. Apa aja 8-nya? Nah, yang pertama bisa ngelihat perspektif orang lain. Jadi nggak lihat dari perspektif satu orang aja. Yang kedua, imajinasinya tinggi banget. Yang ketiga, perfeksionis. Tapi perfeksionis juga bisa jadi kelemahan. Terus yang keempat, pantang menyerah. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam tuh cerdik. Jadi tahu situasi gitu Kak. Kalau misalnya situasi ini gimana, kalau situasi yang lain gimana. Terus yang ketujuh, santuy dan fleksibel. Jadi nggak memforsir diri kalau udah beneran capek. Terus yang terakhir bisa jadi mood booster buat orang lain. Wah, keren. Thank you, Charlotte, udah mau berbagi. Nah, teman-teman, karena kita waktunya terbatas, jadi kita nggak sempat berbagi dan tanya ke teman-teman satu persatu. Sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk angkat kertasnya. Kita mau foto hasil karya teman-teman, gambarnya teman-teman. Boleh diangkat apa aja yang udah dibikin tadi. Nah, nanti kita foto bersama ya. Coba diangkat, dikasih lihat ke kamera. Nggak perlu ada gambar muka teman-temannya, nggak apa-apa kok. Jadi aku pengen lihat gambarnya doang. Nah, dideketin. Oke, ada yang udah mulai. Oke, Kat, thank you, Kat. Terus ada Hiskia. Diangkat dong ke atas. Nah, nggak kelihatan soalnya. Nah, oke. Nah, Buka aja itu. oke. Gak banyak ya yang bikin ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman bikin ya. Jadi kalau nanti teman-teman udah bikin, teman-teman foto, lalu teman-teman bisa pakai gambar ini buat apa? Gambar ini bisa jadi pengingat untuk teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman menghadapi situasi di mana teman-teman ngalamin sesuatu yang lagi bikin teman-teman down, atau teman-teman lagi ngelihat bahwa orang-orang di sekitar kok kayaknya memandang aku negatif ya, kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku kayaknya bukan orang yang berguna, atau nggak ada yang sayang sama aku. Teman-teman lihat gambar itu, dan teman-teman ingat lagi gambar atau tulisan itu, bahwa itu adalah pengingat teman-teman bahwa no, aku punya kekuatan. Gitu. Dan kekuatan-kekuatan ini seperti yang tadi kalian sebut satu-satu, seperti tadi contohnya Charlotte sebutin tadi, itu ada di spesial di diri kalian yang dikasih sama Tuhan. Jadi itu super duper spesial. Jadi teman-teman perlu apresiasi diri teman-teman juga, ya. Oke, kalau gitu teman-teman, aku serahin lagi ke Revina dan juga Eileen untuk ngelanjutin. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mau tahu lagi atau pengen ngobrol-ngobrol sama aku sama Bu Bunga di Sobat Peduli, nanti teman-teman boleh lihat informasi tentang Sobat Peduli di kolom chat ya. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih untuk Bu Bunga, terutama yang udah bawa materi, dan juga Kak Natasha yang udah bimbing jadi MC juga. Tadi kan materinya tuh luar biasa banget tuh dari Bu Bunga tuh materinya gitu kan. Aku mau tanya nih kesimpulan dari materinya dari Bu Bunga. Aku mau tanya mungkin siapa ya? Aku mau tanya Stefani deh, kesimpulan dari materinya Bu Bunga tadi apa menurut Stefani? Jadi kalau menurut aku ya dari yang aku dapat tadi, jadi kita tuh supaya jadi remaja sama pemuda yang lebih punya self esteem yang lebih tinggi gitu ya, kita emang mesti fokusnya tuh yang apa yang bisa kita kendaliin aja, dan hal yang nggak bisa kita kendaliin pun nggak salah buat kita let it go gitu. Oke, terima kasih untuk Stefani. Aku mau tanya Futima, kesimpulan dari materi Bu Bunga. Kesimpulannya sih, kita harus percaya sama diri kita sendiri, dan kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Gitu mungkin. Terus apapun yang dibilang sama orang lain, jadiin itu jadi semangat aja. Ya kurang lebih menurutku rangkumannya sederhananya seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Cima atas kesimpulannya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita berdoa, yuk kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Yang masih off cam, boleh diminta on cam dulu berfoto. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita mau nutup doa. Boleh minta tolong untuk Pendeta David untuk menutup doa. Ya, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, bisa bersama-sama untuk melihat bahwa kami adalah pribadi yang bisa melakukan suatu hal yang baik Tuhan, bagaimana kami harus percaya diri, bagaimana kami harus bisa mengelola setiap perasaan-perasaan, setiap hal-hal yang ada di dalam diri kami, segala keinsecurean kami Tuhan, kami bisa kelola dengan baik, sehingga setiap hal yang kami bawa, kepercayaan diri, keyakinan diri kami untuk mengolah menjadi lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang tidak bisa kami atur Tuhan, banyak hal-hal yang mungkin seringkali tidak bisa kami cegah untuk bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa kami bisa melakukan hal yang baik dimulai dari diri kami sendiri, bagaimana kami mengelola setiap kehidupan kami, setiap detil-detil dalam kehidupan kami, dan menghasilkan suatu hal yang berdampak juga yang baik kepada lingkungan sekitar. Kau sertai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang ingin mau berubah, bahwa mereka bukan adalah produk gagal, tapi mereka adalah produk yang Engkau muliakan, Kau ciptakan dengan begitu sempurna. Karena kami tahu Tuhan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bukan berarti mereka tidak bisa melakukan sesuatu, tapi mereka, kami yakin dan percaya Engkau berikan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan suatu hal yang luar biasa, karena mereka menyerahkan diri, berserah total, berserah penuh hanya kepadamu. Sebentar lagi kami juga akan berpisah Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan Ibu Bunga dan juga Ibu Natasha Tuhan, yang terus memberikan yang terbaik kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak remaja, sehingga kami bisa menata diri kami ke depannya untuk masa depan kami menjadi lebih indah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami, setiap orang-orang yang ada di sini Tuhan, yang hadir pada saat ini adalah tanda bahwa kami harus benar-benar berserah total hanya kepada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, makasih Pendeta David. Aku juga mau ngucapin sekali lagi mengucap terima kasih untuk Bu Bunga dan juga Sobat Peduli yang udah materi ke remaja kayak ikut wisata, dan juga teman-teman yang udah ada menempatkan waktu untuk datang ke PA pada malam ini. So, jaga kesehatannya buat kalian teman-teman ya. Stay di rumah juga. God bless you teman-teman. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Elin. Terima kasih Bu Bunga. Terima kasih Elin. Makasih. Santo, santo.